Abdul Siddiq Isnur alias Bedul hingga korban pada bagian punggung korban dengan kondisi korban tidak menggunakan baju. 3 korban Abdul. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat 4 terdakwa kasus kerangkeng manusia berkedok rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dituntut hukuman 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Setelah sempat 3 kali tertunda, sidang kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun penjara terhadap 4 terdakwa, termasuk anak Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin dengan 2 perkara persidangan. Sidang pembacaan putusan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Stabat berlangsung pada Senin 14 November 2022 sore, dipimpin Hakim Ketua Halida Rahardini. Sidang dilakukan secara virtual. Keempat terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring atas perkara meninggalnya Abdul Siddiq Isnur alias Bedul dan terdakwa Dewa PA dan Hendra Surbakti atas meninggalnya Saryanto Ginting. Keempat terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum juga membacakan sejumlah alasan yang meringankan terdakwa. Menurut Mangapol Silalahi, kuasa hukum terdakwa menyayangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap memberatkan terdakwa karena masih banyak fakta-fakta persidangan yang bisa meringankan terdakwa dan tidak disampaikan pada persidangan pembacaan tuntutan tersebut. Ia juga melakukan pembelaan pada persidangan Jumat 18 November 2022 mendatang secara tertulis. Mata kiri dijumpai pada tulang pipi kiri dengan saksi alat bukti surat yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakibatkan mati melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani. Pertama, seperti yang kita dengar tadi pembacaan tuntutan oleh JPU dalam 2 berkas perkara yang disidangkan hari ini, kami mengamati, membaca dan mencermati jaksa sendiri ragu dengan apa yang dia tuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa beberapa hal mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Meskipun demikian, tentu saja nantikan putusan akhir dengan majelis. Dan kami juga akan merumuskan dalam nota pembelaan kami yang akan kami sampaikan pada Jumat. Namun satu hal, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemulihan terhadap korban, perdamaian dengan keluarga korban yang sah, yang mewakili korban, itu sudah kita lakukan dan terucap di persidangan tadi. Alasan-alasan pemberat tadi itu kan normatif, tidak pernah dihukum, masih muda gitu ya, dan alasan-alasan pemaafnya jelas. Jadi dan yang terpenting dari dakwaan yang disebutkan oleh jaksa tiba pada kesimpulan bahwa 4 terdakwa yang masing-masing terpisah berkasnya hanya dituntut berdasarkan pasal 351 ayat 3 ke junto pasal 55 ayat 1. Sebagaimana kita tahu, 351 itu kan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, itu ayat 3-nya, kemudian turut sertanya. Sehingga jaksa tadi mengurai hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan. Jadi dari keseluruhan fakta persidangan sampai saat ini jaksa hanya menyimpulkan bahwa terhadap para terdakwa dugaan itu didasarkan pada pasal 351 ayat 3 junto pasal 551 ayat 2 KUHP. Gitu, Pak. Sementara itu, persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan 4 terdakwa berkas tuntutannya belum diselesaikan oleh jaksa penuntut umum dan akan dibacakan tuntutannya pada Kamis 17 November 2022 esok. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Waspada News TV melaporkan.